bahan-bahan dari tiga-tiganya itu dengan komposisi yang sama. Karena namanya kebakaran itu kan bisa terjadi sewaktu-waktu, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka dengan sosialisasi seperti ini akan jauh lebih penting. Itu harus sama. Apa harus sama. Yang pertama adalah apa? Alat pemadam apinya tradisional. Apa? Alat pemadam apinya ringan. Jadi jangan sampai tidak tahu merah-merah itu apa namanya apa. Maka ketika ada kebakaran dengan adanya apa yang sudah disediakan, langkah yang pertama ketika ada kebakaran tidak boleh panik. Makanya membangun mental terlebih. Maka dengan adanya apa itu harus bisa digunakan alat pemadam api ringan. Kenapa dikatakan ringan? Terutama yang pertama kan hanya bisa dioperasionalkan cukup satu orang. Yang pertama. Yang kedua, kenapa dikatakan ringan? Karena hanya bisa memadamkan dengan api yang skala ringan, bukan yang skala besar. Kalau yang sudah besar, sudah larinya ke alat pemadam api yang besarnya bapak-bapak saya kita coba di bawah ada yang belakang, itu yang ada rodanya. Baik, sekarang kita yang beralih ke cara penggunaannya. Cara penggunaannya dari kami sendiri adalah istilah TATS. T-nya adalah tarik pin, lalu hanya arahkan selang, T-nya tekan tuas, yang terakhir N-nya sapukan atau semprotkan dengan cara kanan kiri. Caranya bagaimana? Kanan kiri harus selalu pegang bagian leher. Tujuannya apa? Ketika melepas pin tidak bisa terjatuh. Motor kita tidak melepas pin. Kira-kira jatuh tidak? Kalau terjatuh. Tujuannya kanan kiri harus selalu pegang leher. Dari kami sendiri ada cara melepas pin itu ada tiga cara. Yang pertama diputar ke depan, yang kedua diputar ke belakang, yang terakhir ditarik. Tapi lebih mudahnya biasanya diputar ke depan, seperti ini. Karena kan jauh lebih mudah. Tidak boleh nempel, apalagi kita tekan. Kalau nempel tidak mungkin mudah lepas tombol. Tidak mungkin mudah. Tarik nih, lalu hanya arahkan selang. Ketika mengarahkan selang tidak boleh ditambah. Seperti ini. Tidak boleh. Ini bisa mengirim. Tekan tuas. Ketika menekan tuas ini terlalu salah. Lepas terlebih dahulu, lalu kita tekan. Ketika menekan tuas tidak boleh remas saja. Apalagi terlalu lembut, nggak mau keluar. Iya, jadi tidak boleh terlalu mesra. Kalau lembut, nggak mau keluar, ditekan kuat. Tapi ketika menekan tuas ini terlalu terlebih. Dan yang terakhir apa S-nya? Sapukan dengan cara kanan kiri. Tadi perhatikan apa? Apa ini? Angin. Dan jaraknya berapa? 2-3 meter dari titik api. Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh melawan arah angin, karena bisa berbahaya, bisa mengakibatkan sebuah kefatalan. Misalnya kita ambil 2 meter dari titik api. Cara membawanya, adukkan panggung sebelah kiri pegang tangan seperti ini. Kaki kakinya juga seperti ini, tidak tersebut. Tarik semua mungkin.
Nah, perlihatkan mereka. Berpenting, berpenting. Ya, tak. Nah, ini tidak boleh jari-jari terlihatkan harus ganti karena nanti kalau terlihat bisa menolong kita, bisa mengenai kita, bisa ngomong. Cara petebalannya lagi. Nah, sekarang cara memadamkannya. Itu tidak boleh dilempar. Coba, itu langsung aja dap. Nah, coba. Oke, siap. 1, 2, 3, lari. Sahabat, kasih betul tangannya dulu. Ini cara memastikan sudah tidak ada bara api. Coba diperlihatkan semuanya. Dibopok atau diisolasi, sudah ada kumpulan asap putih itu sudah benar-benar padam. Proses pengambilannya, coba. Nah, tadi tidak boleh langsung berdifusor terlebih dahulu. Berdiri, cepetan, coba api terlebih dahulu. Cepetan. 1, 2, 3, lari. Tenang dulu. Bapak tolong dibantu Pak. Ambil Pak. Ambil dulu. Tenang dulu. Jangan diangkat dulu, jangan diangkat. Diambil dari depan. Jongkok Pak, jongkok. Lindungi buka. Lindungi buka. Lindungi buka.